Chelsea setelah imbang lawan Everton 0-0 di Goodison Park. Sekarang Chelsea harus menerima kekalahan 1-2 melawan Fulham di kandang sendiri. Setelah sebelumnya Chelsea menang dan terus dapat 3 poin sampai lawan Brentford, Chelsea kali ini justru malah kehilangan poin, 3 poin yang benar-benar penting untuk ngejaga posisinya bersamaan dengan Liverpool. Dan dengan ini, sementara Liverpool justru makin nyaman berada di posisi atas. Dan ini juga semakin membuktikan perkataan Maresca bahwa memang Chelsea ini sejatinya masih belum benar-benar siap untuk benar-benar bersaing di area juara Premier League untuk tahun ini. Tapi kendati kita memang belum siap, di sini juga ada benar-benar satu hal yang gue benar-benar kurang serap gitu dengan apa yang dilakukan sama Enzo Maresca, terutama di pertandingan kali ini. Sebenarnya ini udah cukup kelihatan di beberapa pertandingan, salah satunya juga lawan Brentford. Walaupun Brentford menang, udah kelihatan juga di mana Enzo Maresca ini tuh dalam beberapa match terakhir itu kelihatan banget kayak patternnya. Dia nggak mau ganti pemain sampai benar-benar udah secure. Entah kenapa alasannya, tapi jujur gue kurang serap dengan apa yang dilakukan sama Enzo Maresca gitu. Karena kalau momennya kayak Brentford itu oke, dapat 2 gol baru ganti pemain. Tapi di lawan kali ini Fulham, di mana justru momennya Chelsea ini tuh harus benar-benar ngambil tindakan gitu. At least ada tactical change yang dilakuin sama Enzo Maresca, karena Enzo Maresca ini harusnya juga udah ngeliat gitu kan kita lawan Fulham ini benar-benar ngunggulin secara permainan melawan Chelsea, walaupun Chelsea main di kandang. Kelihatan dari possession, di mana Chelsea overall itu kalah possession ketimbang Fulham yang justru malah lebih unggul. Ditambah dengan terutama di babak kedua. Babak kedua itu benar-benar didominasi secara permainan sama Fulham. Walaupun di babak kedua ini kelihatannya kalau secara possession 50-50, tapi secara peluang, penciptaan peluang, dan secara bagaimana efektivitas serangan-serangan yang dilakukan, kalau misalnya nonton pertandingannya itu benar-benar Chelsea diobok-obok. Baik itu babak pertama, babak kedua itu lebih lagi. Dan apa yang dilakukan sama Enzo Maresca? Nothing. Cuma ngegantiin Christopher Nkunku doang. Sementara terutama di area tengah itu butuh banget support. Memang kalau misalnya ngelihat taktik dari Enzo Maresca, gue yakin bisa ngelawan gitu kan kalau dari secara taktik. Tapi kalau misalnya ngelihat patternnya dari Chelsea, bagaimana dari jauh-jauh sampai saat ini, Chelsea itu tuh punya pattern di mana garang di awal tapi di akhir itu justru suka kendor, dan ini yang berhasil dimanfaatin sama Fulham. Everton juga kemarin kelihatan gitu, di mana kalau misalnya lawan itu bisa nahan Chelsea sampai di titik 50-60 menit ataupun 70 menit kadang-kadang, udah itu timingnya udah habis. Chelsea itu rata-rata benar-benar timingnya itu tuh di babak pertama, terutama lawan tim-tim yang non papan atas, karena Chelsea itu rata-rata tuh golnya itu banyak di babak pertama, dan babak kedua itu mostly kayak contohnya kayak gol comeback ataupun juga gol yang kayak 1-0 yang gol late gitu kan, ataupun juga gol yang bikin at least 1 gol yang bikin lebih nyaman. Kecuali memang kalau golnya Spurs itu benar-benar gol yang menunjukkan mentality. Tapi di lawan Fulham itu kelihatan banget setelah menit 60-an itu benar-benar kita merosot, baik itu dari stamina maupun dari segi taktikal, karena nggak ada perubahan sama sekali. Lawan itu juga udah kelihatan banget bisa ngebaca secara permainan. Yang pertama, kita udah tahu gimana Chelsea itu penting banget 4 orang dalam permainan Enzo Maresca ini. Yang pertama, Cucurella. Kedua, Caicedo. Yang ketiga, itu Palmer. Yang keempat, Jackson. Jackson itu bagus dari segi build up dan juga pressing. Lawan kita itu Fulham kali ini juga terbiasa dengan bermain possession ball. Dan terutama Fulham itu kemarin mainnya benar-benar luar biasa bagus. Harus diapresiasi juga kalau Fulham secara permainan itu benar-benar keren. Gimana dia bawa possessionnya, habis itu juga kombinasi-kombinasinya, umpan 1-2-nya. Kemudian terutama dari segi defense, gimana dia potong setiap serangan-serangan dari Chelsea. Itu benar-benar yang plus poinnya yang pada akhirnya bisa bikin Fulham memenangi pertandingan di kandang. Walaupun dengan comeback, tapi seenggaknya momentum itu tuh yang dimiliki sama Fulham itu tetap terjaga sama mereka. Dan gua rasa dari segi Fulham sendiri mereka juga bisa ngelihat kalau mereka tuh bisa benar-benar kayak ngebalikin keadaan ini, karena mereka tahu momentum itu ada di mereka. Sementara Chelsea,
udah 3 match mereka ngelakuin ini gitu kan. Terutama dari segi Maresca. Maresca ini kelihatan banget terlalu kayak pengen main aman. Kalau 1-2 pertandingan mungkin it's okay, tapi di pertandingan Fulham kali ini you have to do something, tapi kayak dia nggak mau gitu karena takut merusak balance gitu kan. Dia bicara sendiri ini ketika waktu ditanya soal Joao Felix, di mana dia sendiri yang ngomong kalau dia nggak mau merusak balance gitu kan dengan misalnya ngeganti Palmer dengan Joao Felix. Tapi at least lu harus ngelihat bench lu gitu kan, do something gitu loh. Momentum lu tuh lagi diobok-obok gitu sama Fulham. Dan ini Fulham, tim papan tengah yang kalau secara kualitas kita ini lebih bagus. Tapi kenyataannya mereka kemarin main lebih bagus gitu kan. Jangan terima gitu aja gitu loh. Ini Boxing Day, walaupun susah memang kelihatannya gitu kan. Kalau misalnya kita nih lihat lini tengah kita, satu aja hilang itu lah via cedera, itu udah ribet sih kalau menurut gua memang. Tapi seenggaknya why not gitu coba KDH itu untuk dimasukin. Kita nggak pernah tahu gitu, siapa tahu pemain-pemain yang mungkin kayak kita anggap kayak aduh belum cocok nih, bisa jadi tiba-tiba dia bisa ngasih perubahan gitu kan dalam pertandingan kali ini. Mark Guyu, kalau melihat formasi dari Fulham itu memang 4-5-1, tapi kalau mereka udah mau nyerang itu tuh seringkali jadi 4-4-2, di mana pemain tengahnya mereka dari 4-5-1 ini yang paling tengah itu tuh maju ke depan dan ngebentuk double striker. Ketika mereka press juga seringkali posisinya itu justru malah jadi 2-4-4, di mana wingernya itu tuh maju satu line yang pada akhirnya ngebentuk kotak di kiri kanan tengah gitu kan, yang ujung-ujungnya itu jadi pressing untuk Chelsea. Dan yang di pressing yang udah gue bilang tadi, Caicedo itu di target. Caicedo kalau misalnya di marking itu bisa 3-4 orang. Jadi kalau misalnya build up itu tuh 2 center back di tengah Caicedo, dan Caicedo itu sering dijadiin pivot untuk build up. Ketika mau build up yang dikurung itu adalah Caicedo, sehingga Caicedo ini di skip, diopernya kalau nggak ke Enzo ke Palmer. Nah kalau misalnya mereka oper ke Palmer langsung dicegat lagi gitu kan, karena 2-4-4 covering yang dimiliki sama Fulham itu tuh jadi lebih ketat gitu kan untuk para pemain Chelsea itu bisa melakukan build up. Kelebihannya dari Chelsea adalah individunya. Kelihatan dari gol pertama Palmer, dia bisa cetak gol itu dia ngelewatin 2 orang dan orang ketiga itu dia shoot masukin ke kolong dan gol. Itu benar-benar skill individu yang dilakukan sama Cole Palmer, yang which is Cole Palmer ada Cole Palmer gitu kan, Cole as always. Nah tapi setelah dari itu benar-benar Chelsea itu kalah penguasaan ketimbang Fulham. Kalau secara taktikal bagus taktiknya dari Enzo Maresca. Dia nerapin double inverted fullback, di mana dia pengen supaya lini tengahnya itu benar-benar kuat gitu kan. Maresca banget. Dia taruh kalau misalnya Kukureya-nya maju, Malo Gusto dia bikin sejajar sama 2 center back jadi 3 back, ataupun juga kadang-kadang dia maju sejajar Caicedo, sementara Kukureya dia maju lagi sejajar Enzo sama Palmer. Sementara kalau nyerang dari sisi kanan harusnya yang jalanin role-nya Kukureya itu tuh justru Malo Gusto. Yang jadi PR di sini adalah Malo Gusto-nya nggak jalan. Seringkali Malo Gusto itu telat untuk nge-support Pedro Neto. Serangan dari Fulham itu kebanyakan dari sisinya Malo Gusto, karena mereka tahu incer Malo Gusto itu udah paling the best karena memang titik lemahnya di situ. Sementara Chelsea ketika Pedro Neto di sini nyerang, Malo Gusto telat untuk nge-cover dia maju ke tengah gitu kan, sehingga kalau misalnya Malo Gusto pas nih untuk ngebantuin Pedro Neto itu seringkali dapat kondisi di mana dia harus duel 2 lawan 1, dan banyak juga kesempatan di mana Pedro Neto itu menang. Malo Gusto kalau tepat dia bisa oper ke tengah, lakuin kombinasi sisi kanannya, ini bakal jadi area yang enak banget buat Chelsea nyerang. Masalahnya ketika dia terlambat, serangan-serangan di sisi kanan itu banyak yang mati, pada akhirnya ya percuma gitu kan. Bahkan gue cenderung ngelihat kalau Pedro Neto itu malah lebih, dia tuh kayak palu gada gitu, main jadi right back iya, main jadi right wing juga iya gitu kan. Sementara Malo Gusto di sini kayak role-nya nggak kelihatan. Ini udah beberapa kali tunjukin sama Malo Gusto kalau dia tuh kurang cocok main sebagai inverted fullback. Dia lebih cocok main wide. Sementara Pedro Neto juga mainnya wide.
Jadi agak ngebentur gitu kan untuk sementara waktu. Kita nggak tahu kalau kedepannya Malo Gusto bisa berkembang sebagai inverted, tapi untuk saat ini gue ngelihat Malo Gusto ini nggak cocok. Sehingga bisalah minimal opsi untuk seenggaknya Pedro Neto sebenarnya bisa dioper ke sisi kiri, Sancho di sisi kanan. Sancho juga sebenarnya di babak pertama oke, cuma di babak kedua itu karena udah bisa diantisipasi jadi nggak terlalu kelihatan. Jackson itu juga dari awal udah dikunci sama 2-3 orang kemanapun dia berada, diikutin dan benar-benar di cover. Sesusah itu untuk Jackson bisa ngebantu build up, sehingga Jackson dimatiin, Caicedo dimatiin, itu benar-benar mempersulit Chelsea untuk nge-build up di lini tengah. Sementara untuk pressure, seringkali juga dengan permainan Fulham yang bagus kali ini, seringkali Fulham itu bisa lolos dari pressure lini depan yang ditaruh sama para pemain Chelsea, sehingga berkali-kali juga mereka lolos dan ngelancarin serangan juga ke arah sisi kanannya Chelsea. Dan lini tengah itu at least Caicedo tuh dibantu gitu loh, supaya dia itu nggak kewalahan gitu. Ketika lawan 1 lawan 3, 1 lawan 4, dia nggak kewalahan di lini tengah. Enzo sebenarnya bisa lebih diturunin gitu dengan at least Sancho diganti misalnya dengan Felix ataupun juga dengan KDH gitu kan. Lini tengah itu ada supportnya lah sehingga bisa lebih berduel.